Pada bulan Juni 2025, ada seorang asisten di fasilitas nuklir dengan keamanan tingkat tinggi yang tiba-tiba meriset ponselnya ke pengaturan pabrik. Dia meninggalkan semua uang tunainya, terus ya menghilang begitu saja tanpa jejak. Dan di tahun yang berdekatan, seorang ahli astrofisika yang lagi melacak asteroid ditembak mati di teras rumahnya sendiri. Iya, dan di saat yang hampir bersamaan, langit bumi tiba-tiba dihujani lebih dari 2.000 bola api berkecepatan tinggi, cuma dalam waktu beberapa bulan saja. Bener. Dan saat semua kekacauan ini terjadi di latar belakang, para elit teknologi dunia, diam-diam, kayak mengalirkan miliaran dolar untuk membangun bunker bawah tanah. Bunker yang sepenuhnya mandiri di pulau-pulau terpencil. Bener banget. Kalau Anda cuma baca kejadian-kejadian ini di koran yang beda-beda, ya mungkin Anda bakal ngelewatinnya gitu aja. Tapi di sesi bedah mendalam kita kali ini, kita mau melihat tumpukan dokumen, laporan investigasi, dan data astronomi. Kita mau menelusuri pertanyaan yang lumayan bikin merinding sih. Ya, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau semua peristiwa yang kelihatan acak ini sebenarnya adalah reaksi berantai terhadap satu ancaman global yang sama? Tepat. Jadi buat Anda yang selalu ingin melihat melampaui berita utama, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Misi kita hari ini sederhana. Kita cuma akan menelaah data mentah dan pola dari materi sumber yang ada. Kita di sini bukan buat menyebarkan kepanikan atau memvalidasi teori konspirasi manapun. Murni cuma buat memahami gambaran besarnya. Dan pendekatan ini sangat penting ya, karena saat kita mulai menghubungkan titik-titik data ini, gambaran yang muncul emang lumayan ekstrim. Tapi dengan memeriksa polanya secara objektif, kita bisa memahami logika dingin di balik keputusan orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan tertinggi. Oke, mari kita mulai dari titik awal misterinya. Ini membawa kita ke Los Alamos National Lab atau LAN di New Mexico. Maksud saya ini kan bukan laboratorium biasa ya kan? Oh, sama sekali bukan. Sejak era proyek Manhattan, ini adalah fasilitas di mana pemerintah memproduksi komponen inti dari senjata nuklir. Nah, disinilah asisten administratif bernama Melissa Cassius ini bekerja sebelum dia hilang di pertengahan 2025. Perilakunya sebelum hilang itu emang ganjil banget. Tapi yang jauh lebih aneh buat saya adalah reaksi suaminya, Mark. Yang kebetulan, dia ini juga pejabat senior di Los Alamos. Iya, respon suaminya itu anomali pertama yang dicatat di laporan ini. Jadi ada saksi mata yang melihat Melissa berjalan sempoyongan di jalan raya, terus dia diikuti oleh sebuah truk pick-up warna biru. Hah? Oke. Dan ketika polisi berhasil melacak truk itu, mereka menemukan kartu akses keamanan Los Alamos di dalamnya. Tapi anehnya, kartu itu bukan milik Melissa atau si pengemudi truk. Itu kan bukti fisik yang sangat jelas ya. Tapi suaminya malah langsung menepis kesaksian itu. Dia bikin pernyataan publik kalau karena nggak ada jejak sepatu atau tanda perlawanan di halaman rumah mereka, ya istrinya cuma pergi gara-gara stres kerja. Alasan yang sangat-sangat instan. Sebentar, rasanya ganjil banget kan? Istri Anda hilang, ada saksi mata yang lihat dia diikuti kendaraan mencurigakan yang bawa akses keamanan tempat Anda berdua kerja. Dan refleks pertama Anda adalah ngomong, oh dia cuma stres. Kenapa pejabat senior nuklir kayak buru-buru banget nutupin narasi ini? Ini, buat paham kenapa respons Mark kayak nutup-nutupi sesuatu, kita harus lihat tekanan sistemik di dalam Los Alamos sendiri waktu itu. Laporan kita menyoroti ada mandat pemerintah dari tahun 2018 yang pelan-pelan mencekik fasilitas itu. Pemerintah tiba-tiba nuntut mereka buat produksi minimal 80 inti plutonium per tahun. Tunggu, 80 inti plutonium? Buat fasilitas yang umurnya udah setengah abad? Iya, bayangkan, itu target kuota yang secara logistik dan fisik hampir mustahil dicapai kalau mereka tetap ngikutin protokol keselamatan dasar. Fasilitas itu kan gak dirancang buat produksi massal secepat itu. Masuk akal. Pasti mulai kacau di dalam sana. Tepat. Pas infrastruktur nuklir yang menua itu ditekan melampaui batas operasional, kesalahan fatal mulai kejadian. Laporan ini ngungkap satu insiden luar biasa di mana mereka mencoba menghemat biaya dan waktu pas menangani limbah radioaktif cair. Oh iya, insiden pasir kucing. Pas saya baca bagian ini di laporan, saya beneran harus berhenti sebentar. Coba tolong jelasin gimana ceritanya ilmuwan nuklir jenius bisa bikin bom di bawah tanah pakai pasir kucing. Ini contoh klasik dari bahaya efisiensi buta sih.
Jadi limbah plutonium cair itu kan harus dikeringkan dan distabilkan sebelum disimpel di dalam drum. Biasanya, mereka pakai semacam tanah liat anorganik buat menyerap kelembapannya. Oke, bahan standar lah ya. Bener, tapi karena mereka buru-buru dikejar kuota, ada pihak manajemen yang menggantinya dengan pasir kucing. Organik, merek komersial biasa yang terbuat dari gandum, karena lebih murah dan gampang didapat. Gandum, jadi mereka nyampur material organik sama limbah nuklir. Secara kimiawi, itu resep bencana. Karbohidrat dari gandum organik itu bereaksi ekstrim sama garam nitrat di campuran limbahnya. Reaksi kimia ini bikin panasnya naik terus-menerus yang biasa kita sebut thermal runaway. Ya ampun. Sampai akhirnya memicu ledakan di fasilitas bawah tanah WIPP. Jadi intinya, mereka nggak sengaja merakit bom kotor berbahan bakar pasir kucing. Gila ya. Dan ini tuh bukan cerita lucu, ini indikator betapa putus asanya mereka. Kalau fasilitas nuklir paling aman aja mulai meledakkan limbah mereka sendiri gara-gara ngejar kuota pakai pasir kucing, bayangin aja level paranoid pekerjanya. Pasti sangat tinggi. Nah, itu potongan teka-teki pertamanya. Potongan kedua ngebawa kita dari fasilitas nuklir bawah tanah ke seseorang yang kerjanya mandangin luar angkasa. Investigasi ini juga menyoroti Carl Gilmer. Dia ahli astrofisika veteran di Caltech. Iya. Kasus ini? Carl ini brilian banget, udah puluhan tahun nangani data teleskop NASA. Dan sama kayak Melissa yang tiba-tiba hilang dari proyek nuklir, Carl ini disingkirkan dengan cara yang brutal. Ditembak mati di teras rumahnya sendiri kan? Benar, sama pria bersenjata yang anehnya nih, beberapa bulan sebelumnya pernah ditangkap gara-gara keliaran di properti Carl, bawa senapan ilegal. Tapi waktu itu dakwaannya tiba-tiba dibatalin sama hakim tanpa alasan yang masuk akal. Serius? Dibebasin gitu aja? Iya, dibebaskan begitu aja. Dan akhirnya dia balik lagi buat ngebunuh Carl. Kenapa seorang astrofisikawan bisa jadi target sepenting itu sampai hukum kayak ditekuk demi ngebebasin pembunuhnya? Laporan itu kan spesifik banget soal apa yang lagi dikerjain Carl sebelum dia tewas. Waktu itu Carl pegang peran krusial di misi Neo Surveyor milik NASA. Ini tuh kayak garda depan pertahanan planet kita. Tugas spesifik Carl adalah mengkalibrasi sensor suhu inframerah di teleskop luar angkasa itu. Dia lagi nyari sesuatu yang disebut asteroid gelap. Asteroid gelap? Maksudnya batu luar angkasa yang nggak mantulin cahaya? Tepat banget. Kebanyakan asteroid kan gampang dideteksi karena permukaannya mantulin sinar matahari, kayak bulan. Tapi komposisi asteroid gelap ini malah nyerap cahaya. Albedo atau tingkat reflektivitasnya itu rendah banget. Jadi di tengah luar angkasa yang hitam pekat, mereka beneran nggak kelihatan. Ya nggak kasat mata. Satu-satunya cara ngedeteksi mereka ya lewat jejak radiasi panas inframerah yang redup. Itu butuh kalibrasi sensor presisi tinggi, dan itulah yang lagi dikerjakan Carl. Dia mencoba melihat ancaman tak kasat mata yang mungkin lagi melaju ke arah bumi. Jadi gini, kita punya ahli pembuat senjata nuklir yang ditekan habis-habisan sampai ngorbanin keselamatan. Terus kita punya ahli pelacak asteroid mematikan yang dibungkam selamanya. Kalau ditarik garis lurus, kayak ada kepanikan di tingkat atas buat persiapan sesuatu, ya kan? Sangat mungkin. Sambil mati-matian jaga supaya publik nggak sadar sedekat apa ancaman itu. Dan ancaman itu kayaknya bukan teori lagi, karena di tahun 2026, langit beneran mulai berjatuhan. Betul. Ini bawa kita ke anomali data atmosfer. Laporan investigasi kita masukin statistik resmi dari American Meteor Society buat kuartal pertama tahun 2026. Ini bukan prediksi ya, ini kejadian aktual. Tercatat ada 2.322 peristiwa bola api atau fireballs, cuma dalam 3 bulan. Sebentar, saya harus potong di sini. Karena angkanya nggak masuk akal. 2.300 bola api dalam 3 bulan. Kalau dibandingin sama tahun-tahun biasa sebelum anomali ini, seberapa jauh bedanya? Itu lebih dari 2 kali lipat rata-rata tahunan keseluruhan. Dan ini bukan bintang jatuh biasa yang lewat pas Anda lagi kemah. Buat diklasifikasi sebagai fireball, benda itu harus membelah atmosfer dengan cahaya yang luar biasa terang, sering banget bikin dentuman sonik yang mecahin kaca jendela. Oh wow. Energi kinetiknya bisa setara sama puluhan ton TNT. Laporan itu juga nyebutin insiden Sherry James di Texas kan? Bayangin aja, dia lagi santai di ruang tamu, tiba-tiba ada batu hitam berkilau segede bola bisbol nembus atap rumahnya. Batu itu jatuh di lantai, masih panas. Iya, pengalaman yang gila. Sherry bahkan sempat diwawancara.
Katanya awalnya dia ngira itu telur alien karena bentuknya aneh banget. Kayak adegan film fiksi ilmiah murah. Tapi ini beneran kejadian. Tapi tunggu dulu. Mari kita skeptis dikit. Laporan itu sendiri bilang kalau militer AS punya sistem space fence dari Lockheed Martin, kan? Benar, radar raksasa itu. Nah, katanya bisa melacak batu sekecil kelereng dari jarak ratusan kilometer di luar angkasa. Kalau kita punya teknologi secanggih itu, plus jaringan satelit NASA, di mana ceritanya ribuan batu raksasa ini bisa lolos membombardir atap rumah penduduk tanpa peringatan sama sekali. Itu poin dorongan balik yang sangat valid. Dan laporan ini ngejawabnya dengan menganalisis dari mana batu-batu ini datang. Sistem peringatan kayak Space Fence itu dirancang buat melihat ke arah ancaman yang orbitnya udah kita kenal. Maksudnya jalur biasanya gitu? Iya. Secara historis, sebagian besar meteor yang menghantam kita datang dari zona orbit yang disebut antelion. Pada dasarnya, mereka nabrak bumi dari sudut yang relatif datar pas kita lagi ngelilingin matahari. Coba bayangin kayak serangga yang nabrak kaca depan mobil pas Anda lagi ngebut di jalan tol. Oke, kita tahu kaca depan ngarap kemana, jadi radarnya ditaruh di situ. Masuk akal, kita mantau jalur lalu lintas utamanya. Tapi anomali di 2026 ini nunjukin kalau belasan bola api terbesar ini nggak datang dari zona antelion. Mereka menghujam dari sudut vertikal yang curam banget. Pakai analogi mobil tadi, ini tuh bukan serangga yang nabrak kaca depan. Ini kayak ada orang berdiri di jembatan layang, terus sengaja ngejatuhin batu bata tepat ke atap mobil Anda pas Anda lewat di bolarnya. Hah? Radar kita nggak ngebaca itu. Radar kita nggak didesain buat mindai titik buta vertikal kayak gitu dengan akurasi yang sama. Apalagi buat objek kecil yang geraknya puluhan ribu kilometer per jam. Yang mengarah ke satu kesimpulan nih. Ada sesuatu di luar sana yang lagi mengubah orbit bebatuan ini. Kayak nendang mereka keluar dari jalur normalnya dan ngelempar langsung ke arah kita. Dan bukti paling kuat dari gangguan gravitasi ini ada di kasus Vesta. Kasus Vesta emang anomali statistik paling mencolok di seluruh dokumen ini. Vesta itu salah satu asteroid terbesar di sabuk utama antara Mars dan Jupiter. Nah, laporan nyatet ada 2 meteorit besar yang udah dipastikan pecahan Vesta menghantam bumi cuma selang 9 hari. Cuma 9 hari? Iya, satu jatuh di Ohio, AS, 9 hari kemudian pecahan lainnya ngehantam Jerman. Saya bukan ahli matematika ya. Tapi peluang hal ini terjadi murni karena kebetulan pasti kecil banget kan? Bisa dibilang hampir nol. Secara mekanika orbital, pas puing terlepas dari Vesta, dia nggak langsung meluncur ke bumi. Dia bakal ngambang di sana jutaan tahun. Buat bisa sampai ke sini, dia harus pelan-pelan kedorong resonansi gravitasi Jupiter. Orbitnya bergeser dikit demi dikit selama ribuan generasi, sampai akhirnya bersilangan sama bumi. Proses yang lambat dan sangat acak dong. Bener banget. Jadi kalau ada 2 serpihan terpisah dari Vesta, nabrak planet kita dari 2 sudut vektor yang beda banget, dan kejadiannya berurutan cuma dalam 9 hari, itu jelas bukan kebetulan kosmik. Sama sekali bukan. Pasti ada gangguan masif baru-baru ini. Entah dorongan gravitasi dari objek raksasa yang belum terdeteksi, atau tabrakan berantai di sabuk asteroid. Sesuatu yang ngacoin puing-puing purba itu dan ngirim gelombang pasang kerikil kosmik ke arah kita. Kerikil kosmik yang bisa ngebolongin atap rumah. Dan kalau sekarang kita lagi dihujani kerikil dari gelombang pasang ini, hukum alam bilang pasti ada batu yang jauh lebih besar di belakangnya, yang ngebawa kita ke subjek paling bikin merinding dari investigasi ini. Batu besar itu punya nama kan, Apophis? Apophis. Namanya diambil dari dewa Mesir kuno, lambang kekacauan dan kehancuran. Pas banget, asteroid ini diameternya kira-kira segede menara Eiffel, isinya besi dan silikat padat, dan lintasannya menuju langsung ke arah planet kita. Di laporan, ada tanggal spesifik yang kedengerannya kayak fiksi murahan, tapi ini data astronomi beneran, Jumat 13 April 2029. Malam itu, Apophis bakal melintas cuma 19.000 mil dari permukaan bumi. Pas baca itu, saya mikir 19.000 mil itu lebih dekat dari satelit komunikasi kita loh. Iya, dia bakal melintas di bawah satelit cuaca kita. Benda segede menara Eiffel itu bakal melesat dan Anda bisa ngelihatnya pakai mata telanjang dari halaman rumah. NASA kan bilang di 2029 Apophis nggak bakal nabrak bumi. Memang secara matematis buat tahun itu kita aman, tapi investigasi kita menekankan satu konsep fisika yang sering diabaikan siaran pers, yaitu lubang kunci gravitasi atau gravitational keyhole. Nah,
Mari kita bahas lubang kunci ini. Biar Anda yang dengerin ngerti kenapa 2029 itu nakutin banget biarpun nggak ada tabrakan. Biar saya pakai analogi ini. Bayangin Anda main mini golf di lapangan berbukit. Ada satu petak rumput kecil ukurannya cuma segede koin. Itu lubang kuncinya. Oke, terus? Bola golf Anda itu si Apophis. Dan bukitnya itu medan gravitasi bumi. Kalau bola lewat di bagian mana aja dari bukit itu, arahnya cuma belok dikit, tapi terus melaju. Tapi, kalau bolanya lewat tepat di atas petak sebesar koin tadi, kemiringan bukit bakal ngebengkokin bola dengan sudut yang super presisi. Sampai di putaran selanjutnya, bolanya dijamin bakal masuk tepat ke lubang. Analogi yang sangat akurat. Di luar angkasa, lubang kunci ini wujudnya silinder virtual yang lebarnya cuma beberapa ratus meter. Pas Apophis lewat di dekat kita di 2029, gravitasi bumi bakal mendistorsi jalurnya. Kalau dia ngelewatin lubang kunci itu, biarpun cuma geser beberapa milimeter, orbitnya bakal berubah. Dan efeknya? Di orbit berikutnya, entah 2036 atau 2068, dia nggak akan meleset. Dia bakal nabrak kita langsung. Dan yang paling gila adalah, dengan semua alat canggih sekarang, kita tetap nggak punya kemampuan komputasi buat tahu 100% apa dia bakal ngelewatin lubang kunci itu atau enggak. Sampai hari kejadiannya lewat. Kita baru tahu nasib kita setelah dia lewat. Laporan ini ngehubungin ancaman Apophis sama misi eksperimental DART dari NASA. Mereka ngabisin ratusan juta dolar cuma buat nabrakin pesawat ke asteroid kecil di Morphos. Tujuannya satu, kalau ada batu besar ngarah ke kita, bisa nggak kita pukul buat belokin arahnya? Mereka beneran lagi latihan nembak target hidup. Dan laporan ini juga nyorotin program Artemis yang nilainya puluhan miliar dolar. Narasi resminya kan selalu soal eksplorasi mulia umat manusia. Kembali ke bulan, terus ke Mars biar kita jadi spesies multiplanet. Tapi realitas soal Mars di laporan ini tuh beda banget. Mars itu bukan tempat liburan masa depan. Sama sekali bukan. Atmosfer Mars itu tipis banget, cuma 1% dari bumi. Nggak ada perisai gas buat ngebakar meteor. Puing angkasa bakal langsung nabrak permukaan dengan kecepatan penuh. Terus, Mars juga nggak punya medan magnet kan? Lingkungan itu ngancurin biologi manusia dan mutasi DNA. Gini ya, bahkan kalau bumi dihantam asteroid segede Apophis yang bikin tsunami global dan ngehalangin matahari bertahun-tahun, Bumi pasca kiamat itu masih jauh lebih layak huni daripada Mars kan? ratusan kali lebih layak huni. Bumi masih punya gaya berat, masih ada medan magnet, masih ada oksigen dan air yang terkunci di sistemnya. Mars itu cuma gurun radiasi yang beku. Fakta itu benar-benar bikin saya merinding. Jadi gini, ambisi para miliarder teknologi kayak bangun koloni di Mars, itu tuh bukan soal peradaban baru. Mars itu cuma ruang tunggu VIP aja, tempat evakuasi darurat buat segelintir elit. Mereka sembunyi di sana pas hantaman awal, nunggu debu vulkanik di bumi reda 1-2 dekade, terus balik lagi ke bumi pas udah agak bersihan. Hipotesis yang sangat logis. Apalagi kalau kita lihat belakangan ini ada percepatan produksi reaktor nuklir portable. Reaktor kecil ini bukan buat nerangin kota, tapi buat ngasih tenaga ke habitat mandiri di lingkungan ekstrim, kayak di Mars atau di bawah tanah. Nah, ngomongin bawah tanah, ini bawa kita ke pertanyaan penting buat Anda yang dengerin nih. Luar angkasa kan jelas jalur pelarian eksklusif buat yang punya perusahaan roket miliaran dolar. Terus gimana nasib miliarder yang nggak bisa ke Mars? Apa yang mereka bangun di bumi buat ngadepin 2029? Di kalangan elit, fenomena ini disebut bolt holes atau asuransi kiamat. Dan datanya benar-benar ngebuka mata sih. Ada pergeseran aset besar-besaran buat bangun bunker militer pribadi. Mari kita sebut nama aja, karena sumber kita juga nyebutin. Mark Zuckerberg, pendiri Meta. Dia dilaporin lagi bangun komplek 5.000 kaki persegi di bawah peternakannya di Hawaii. Humasnya bilang itu ruang bawah tanah biasa. Ya, ruang bawah tanah biasa, yang kebetulan pakai beton, tahan ledakan, pintu baja anti radiasi, dan pekerja bangunannya diikat NDA ketat banget, sampai nggak boleh ngobrol satu sama lain soal apa yang lagi dibangun. Dan dia bukan satu-satunya. Larry Ellison, pendiri Oracle, dia beli 98% pulau Lanai di Hawaii. Dia mengubah seluruh pulau jadi ekosistem pribadi yang mandiri energi dan pangan. Terus ada Peter Thiel, pendiri Palantir, perusahaan data intelijen. Dia ngelakuin manuver hukum luar biasa buat dapat kewarganegaraan Selandia Baru cuma dalam 12 hari. 12 hari? Kita ngurus paspor aja bisa lebih lama dari itu. Tujuannya cuma satu, biar dia dapat izin legal buat beli tanah luas di tepi danau terpencil di sana buat bangun bunker di lereng gunung berbatu.
Dan yang bikin ini kelihatan kayak industri kepanikan massal adalah adanya fakta kolaborasi. Sam Altman kan? CEO OpenAI. Benar, dia ngaku secara terbuka punya perjanjian darurat sama Peter Thiel. Kalau skenario kiamat terjadi, jet pribadinya Altman udah siap nerbangin dia langsung ke bunker Thiel di Selandian Baru. Dan jangan lupa, apa yang Altman timbun? Dia nggak numpuk makanan kaleng. Laporan nyebutin dia nimbun potasium iodida. Buat Anda yang belum tahu, ini bukan vitamin. Pil ini punya satu fungsi, membanjiri kelenjar tiroid pakai yodium aman, biar tubuh nggak nyerap yodium-131 radioaktif dari udara setelah ledakan nuklir atau hantaman asteroid. Iya, spesifik banget kan? Dan pas ditanya jurnalis kenapa bos AI nimbun pil anti radiasi, dia alasannya takut sama bom. Sumber kita ngeklaim lebih dari separuh miliarder top Silicon Valley punya asuransi kiamat kayak gini sekarang. Ini yang ngebawa kita ke teka-teki sosiologis besarnya. Kalau pemerintah tahu, kalau ilmuwan NASA, Los Alamos, dan miliarder data ini tahu bumi diambang bencana, kenapa nggak ada satupun mengumumin ini di TV nasional? Kenapa diam aja? Kalau soal itu, saya rasa murni soal matematika kekuasaan. Bayangin kalau besok pagi Presiden ngomong, saudara-saudara, ada batu segede menara bakal nabrak bumi dalam 3 tahun. Siap-siap ya, apa yang terjadi menit berikutnya? Runtuhnya peradaban jauh sebelum asteroidnya datang. Pasar saham bahkan hancur dalam hitungan detik. Uang kertas jadi sampah. Nggak ada orang yang mau masuk kerja. Pekerja pelabuhan mogok, petani berhenti panen, jaringan listrik mati dalam hitungan minggu. Tepat banget. Kalau kiamat diumumin, mereka bakal kehilangan tenaga kerja gratisnya. Para elit ini masih butuh sistem masyarakat kita tetap jalan normal. Mereka butuh uang pajak Anda, butuh keringat Anda buat terus produksi pintu baja bunker mereka. Rantai pasokan global harus tetap jalan buat nganterin panel surya ke pulau mereka. Betul. Jadi pedomannya, jangan dengarkan omongan politisi atau miliarder. Perhatikan kemana uang mereka mengalir secara diam-diam. Mereka nggak perlu ngumumin kiamat. Mereka cuma perlu bangun bahtera dalam diam. Analisis kita menyatukan anomali ini jadi hipotesis yang koheren ya. Dari tekanan gila di fasilitas nuklir, bola api yang melanggar probabilitas angkasa, eksperimen NASA, sampai pembangunan bunker miliarder. Ini bukan sekedar ramalan masa depan, tapi pembacaan pola perilaku orang-orang yang pegang informasi paling canggih di planet ini. Nggak berdaya. Anda nggak punya miliaran dolar buat bikin bunker di Hawaii, apalagi tiket ke Mars. Tapi paham cara elit dunia ngerakin bidak catur pas lagi krisis, itu ngasih Anda kejelasan absolut. Sebuah pola pandang baru. Iya, Anda bukan lagi konsumen berita pasif. Anda jadi pengamat yang peka pola. Pas ada peluncuran satelit darurat atau kebijakan nuklir baru, Anda sekarang bisa nanya sebenarnya siapa yang diuntungkan dari kepanikan ini. Dan pas kita ngelihat obsesi elit ini buat nyelamatin diri mereka sendiri, ada ironi tragis yang muncul sih. Sesuatu yang nyentuh dasar kemanusiaan kita. Setuju. Dan ini pemikiran terakhir yang mau saya tinggalin buat Anda renungkan. Bunker-bunker asuransi kiamat ini dibangun dengan teknologi gila. Filter udara HEPA tahan radiasi, kebun bawah tanah, keamanan bersenjata. Tapi sehebat apapun mereka, ruang dan udara di bawah tanah itu terbatas banget. Sangat terbatas. Bayangin kalau alarmnya beneran bunyi. Langit menghitam, miliarder ini masuk ke bunker, mutar tuas bajanya, dan ngunci pintu vakum itu rapat-rapat. Pertanyaannya, siapa lagi yang ada di daftar tamu mereka? Apakah Anda pikir bahtera modern ini diisi orang-orang terbaik? Dokter bedah, petani, insinyur, atau guru yang bakal mastiin budaya kita nggak mati? Atau malah cuma diisi CEO, akuntan, dan eksekutif marketing yang bahkan nggak tahu cara nanam tomat. Nah itu. Dan yang jauh lebih ngeri, pas mereka ngerasa udah aman dan buka pintu baja itu 20 tahun kemudian, melangkah keluar ke bumi yang udah kosong, masyarakat macam apa yang bisa mereka bangun? Kalau nggak ada satupun kelas pekerja yang tersisa buat melayani mereka. Coba renungkan hal itu.